Good morning, dear all the teachers, sister, parents, and our students. This morning we are going to do our morning reflection. So now let's prepare our heart and our mind. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, suster, orang tua dan anak-anak kami. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat. Jadi sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita awali dengan bernyanyi. Dear old teacher and friend, before we start our morning reflection, let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God in heaven, thank you for your love and your kindness in our life. Now we are going to do our morning reflection. Please help us to understand your word so that we can do it in our daily life. Thank you, God. Amen. Saint Anthony, pray for us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para murid-Nya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para murid-Nya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-ranting. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini, terutama dampak dari COVID-19 ini, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk hidup dari pokok anggur. Demikian juga kita hanya mendapat kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 1-5 dari bacaan ini menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggur, demikian juga kita tidak dapat berbuah jikalau tidak kokoh tinggal tetap di dalam Yesus Kristus atau bersekutu erat dengan Dia, sumber kehidupan dan kekuatan kita. Mungkin kita bertanya bagaimana supaya bisa berbuah banyak, bagaimana supaya kita tetap memiliki sukacita dan tetap saling mengasihi secara terus-menerus. Kita dapat melakukannya misalnya dengan ibadah minggu, meskipun secara online, harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita harus semakin tekun berdoa dan semakin erat bersekutu dengan Dia. Perkataan Tuhan Yesus ini juga mendorong kita untuk selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Tidak hanya membaca, kita juga harus menaati perintah-perintah-Nya. Ayat 7 bacaan kita memberi jawabannya. Di ayat 7 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Perkataan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita, dan jika firman-Nya tetap tinggal di dalam kita, maka kita akan selalu berdoa sesuai kehendak Bapa, yaitu berdoa supaya berbuah banyak untuk memuliakan Bapa. Marilah kita terus beriman hanya kepada-Nya, selalu bersekutu dengan Dia, dengan erat bersandar dan menyerahkan diri kita hanya kepada-Nya. Yesus Kristus sumber kekuatan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dear all teachers and friends, before we close our morning reflection, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God in heaven, thank you for your blessing in our life. Now we have finished our morning reflection. Please help us to do your word in our daily life. We are going to study. Please open our heart and our mind so that we can understand what we learn. Thank you, God. Amen. Saint Anthony, pray for us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.